kembali di podcast Direktorat PLTTD LB3. Nah teman-teman, pada episode yang pertama kita sudah mengundang narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Direktur Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3 KLHK. Pada kesempatan ini kita juga mengundang narasumber yang tak kalah spesial nih teman-teman, yaitu Ibu Kepala Subdirektorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3, Ibu Melda Mardalina. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Saya lihat-lihat Ibu kotak-kotak juga nih kayak Iya, saya Bu, sama sama kita. Aduh sehati kayaknya. Nah Bu, kalau boleh tahu nih Bu, sebenarnya apa sih Bu Subdirektorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 itu? Subdirektorat Lahan Terkontaminasi Limbah B3 adalah subdirektorat yang akan mengawal pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3. Subdirektorat ini merupakan subdirektorat tanda kutip ya, itu subdirektorat cuci piring paling hilir. Wah gitu ya Bu, Ya. cuci piring kita ternyata ya Bu. Iya. Oke Bu, tadi adalah pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3. Nah kalau boleh tahu nih Bu, sumber-sumbernya itu kira-kira dari mana ya Bu, sehingga bisa menyebabkan adanya lahan terkontaminasi limbah B3? Sumber lahan terkontaminasi limbah B3 itu ada 6 pintu ya. Yang pertama adalah dari kasus hukum. Kasus hukum ini pertama adalah bisa dari perintah pengadilan. Yang kedua adalah sanksi administrasi paksaan pemerintah untuk melakukan pemulihan. Yang ketiga adalah adanya aduan masyarakat kepada pemerintah. Yang keempat adalah adanya hasil pengawasan dari program proper. Yang kelima adalah dari hasil identifikasi inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Yang keenam adalah laporan sukarela dari pelaku usaha dan atau kegiatan itu sendiri. Wah ternyata banyak ya Bu pintunya, Banyak. sampai 6 loh. Berarti begitu ya Bu, 6 pintu itulah cara pemerintah mengetahui adanya lahan terkontaminasi limbah B3 di Indonesia ini. Betul. Nah Bu, seperti yang kita tahu, ketika kita ingin melakukan segala sesuatu tentunya harus ada payung hukumnya ya Bu. Nah sekali. dasar hukumnya apa ya Bu untuk pemulihan ini? Dasar hukum pelaksanaan pemulihan itu mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan menterinya situ ada. Undang-Undang 32 tahun 2009, kemudian ada PP 22 tahun 2021 dan peraturan menterinya adalah Permen 101 tahun 2018 tentang pedoman pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3. Oke, berarti ketika kita mau melakukan pemulihan itu harus sesuai dengan 3 peraturan tadi ya Bu ya? Betul. Oke deh kalau gitu. Nah kalau boleh tahu nih Bu, pemulihan itu apakah hanya dilaksanakan oleh pelaku usaha saja atau orang lain bisa Bu? Pelaksanaan pemulihan tidak hanya menjadi kewajiban pelaku usaha dan atau kegiatan, tapi juga menjadi kewajiban pemerintah pusat, dalam hal ini menteri, pemerintah daerah, baik itu provinsi yang akan dilakukan oleh gubernur, dan juga pemerintah daerah, kabupaten atau kota, yaitu bupati ataupun wali kota, sesuai dengan kewenangannya. Gitu ya Bu, berarti udah dibagi-bagi gitu ya Betul. Bu, supaya mungkin gak numpuk di pusat juga gitu ya. Betul, sesuai dengan kewenangannya. Tapi ini ada syaratnya. Oh apa tuh Bu? Nah, kapan dilakukan oleh pemerintah pusat, kabupaten ataupun provinsi? Ada 2 syarat utama yang kita sebut sebagai pemulihan non institusi. Pertama adalah jika tidak diketahui siapa yang melakukan. Yang kedua, kita tidak mengetahui sumbernya dari mana. Jika ada 2 atau salah satu dari ini sudah terpenuhi, maka ini menjadi kewajiban pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melakukan pemulihan. Oh begitu Bu. Nah, setelah itu kapan pemerintah pusat, kapan pemerintah daerah, baik pemerintah daerah ini baik provinsi ataupun kabupaten kota itu juga ada. Oh, ada pembagiannya juga ya Ada Bu, pembagiannya. supaya nggak bentrok ya. Betul, karena kewenangan ini harus dibagi. Oke. Nah, jika lokasi ini berada di kabupaten atau kota, di satu kabupaten atau kota, maka pemulihan ini wajib dilakukan oleh bupati atau wali kota di mana lokasi ini berada. Jika lokasi ini berada di lintas kabupaten kota, maka kewajiban pelaksanaan pemulihan ini harus dilakukan oleh gubernur atau provinsi. Nah, jika lokasi pemulihan ini berada di lintas provinsi atau lintas negara,
maka yang akan melakukan pemulihan adalah pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah menteri. Jadi demikian pembagiannya. Baik Bu, sudah sangat jelas banget Bu. Kemudian nih Bu, seperti yang kita tahu kan pemerintah daerah juga memiliki kapasitasnya ya Bu ya, mungkin kekurangan sumber daya gitu Bu. Nah kalau begitu bagaimana Bu pemulihannya ketika mereka mungkin tidak mampu secara sumber daya manusianya maupun sumber daya anggarannya gitu Bu? Baik, di dalam peraturan pemerintah, dalam hal ini peraturan Menteri LHK tahun 2018 tersebut, Permen 101 tahun 2018 itu juga sudah diatur. Jika pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten kota tidak mampu dalam melakukan atau melaksanakan pemulihan sesuai kewajibannya dan kewenangannya, maka pemerintah kabupaten kota dalam hal ini bupati atau wali kota dapat menyerahkan kewenangannya, namun tidak dapat langsung kepada pemerintah pusat, namun dapat menyerahkan kewenangannya tersebut kepada pemerintah provinsi. Jika memang benar-benar tidak memiliki sumber daya. Mungkin sumber daya ini baik sumber daya manusianya yang tidak mampu dan tidak punya kompetensi untuk itu, baik sumber daya manusia ataupun sumber daya anggarannya, seperti itu. Nah, tinggal nanti menunggu dari pemerintah provinsi apakah pemerintah provinsi ini juga apakah mampu atau tidak. Jika pemerintah provinsi ini tidak mampu untuk melakukan pemulihan, maka barulah pemerintah provinsi dapat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini kepada menteri. Jadi seperti itu, baru nanti apakah menteri ini mau melakukan pelaksanaan pemulihan atau tidak untuk membantu pemerintah daerah melaksanakan pemulihan tersebut. Baik, berarti memang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu saling bersinergi itu ya Bu. Betul. Jadi buat pemerintah daerah jangan berkecil hati, kita bisa melakukan pemulihan ini bersama-sama begitu ya Bu. Nah Bu, selanjutnya adalah gimana sih Bu tahapan ketika melakukan pemulihan ini Bu? Apakah kita langsung saja membersihkan atau bagaimana Bu? Baik, di dalam peraturan menteri nomor 101 tahun 2018 dijelaskan detail tahapan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3. Pertama itu adalah harus menyusun yang namanya perencanaan. Perencanaan ini dituangkan di dalam dokumen rencana pemulihan yang biasa kita sebut sebagai dokumen RPFLH. RPFLH, baik. Dokumen RPFLH ini harus mendapat persetujuan menteri terlebih dahulu. Tingkat menteri ya Bu berarti? Ya, sebelum dilaksanakan pemulihannya. Nah, setelah itu baru tahapan berikutnya, setelah disetujui dokumen RPFLH-nya, maka baru boleh dilakukan pelaksanaan pemulihannya. Selama pelaksanaan pemulihan, maka harus dilakukan pemantauan. Ya Bu. Untuk proses pemulihannya harus dilakukan pemantauan apakah pelaksanaan pemulihan sesuai dengan dokumen RPFLH yang sudah disetujui tadi. Berarti harus on the track terus ya Bu? Betul. Nah, kemudian setelah selesai pelaksanaan maka akan dievaluasi oleh tim KLHK. Nah, jika memang sudah memenuhi kriteria keberhasilan sesuai dengan baku mutu, maka akan dikeluarkan surat status penyelesaian lahan terkontaminasi. Bentuknya adalah surat keputusan yang ditandatangani oleh menteri. Gitu Bu. Yang menandakan bahwa pemulihan telah selesai. Berarti yang menandakan bahwa memang sudah bersih gitu Bu? Sudah bersih. Baik. Sudah bersih. Namun setelah SSPLT ini keluar, ada satu kewajiban lagi yang kita sebut sebagai pemantauan pasca pemulihan. Itu selama 1 tahun setelah SSPLT ini diterbitkan. Wah, lumayan panjang ya Bu. Jadi pertama kita harus membuat dokumen rencananya dulu. Betul. Kemudian kita harus melaporkan perkembangan pemulihannya tiap bulan. Betul. Lalu menyerahkan laporan akhir ketika dirasa memang sudah di bawah baku mutu. Lalu kemudian kita pemantauan paskanya selama 1 tahun gitu. Betul ya Bu. Sekali. Kira-kira untuk waktu pemulihan itu berapa lama sih Bu? Tergantung dari luasan, volume, dengan jenis limbahnya yang harus dipulihkan. Gitu ya. Berarti kalau berbagai macam ya Bu. Ya. Paling singkat biasa berapa Bu? Paling singkat ada yang bisa 3 bulan, 1 bulan, 2 bulan, tergantung. Jika memang sedikit dan itu limbahnya juga less hazardous, ya itu bisa saja. Bisa ya Bu. Bisa 3 bulan, 180 hari. Kalau yang paling lama nih dari semua pemulihan yang pernah Ibu lakukan, berapa tahun ya Bu? Bertahun-tahun kah Bu? Mungkin bisa bertahun-tahun. Waduh, luar biasa. Itu mah kayaknya anak dari SD bisa udah masuk SMP lagi ya Bu.
gitu ya Bu. Nah, seperti yang kita tahu nih teman-teman, Bu Melda dari sebelum adanya direktorat ini tuh sudah berkecimpung nih dalam hal pemulihan begini. Nah, dengan banyak pengalaman Ibu tentunya banyak juga tantangan dan hambatan yang Ibu lalui ya dalam melakukan pemulihan. Boleh ceritain sedikit nggak Bu? Apa yang Ibu hambatan apa yang pernah Ibu dapatkan ketika melakukan pemulihan? Hambatan-hambatan yang sering ya. Jadi gini, kadang kita sudah melakukan pemulihan, tapi ternyata pencemaran itu terjadi lagi. Oh gitu ya Bu. Nah ini seolah-olah kita melakukan pemulihan tapi menjadi sia-sia. Nah di sini kami menghimbau apa yang telah dilakukan pemulihan ini agar dijaga sehingga tidak terjadi lagi pencemaran berikutnya. Nah inilah yang kami himbau kepada baik penanggung jawab usaha atau kegiatan dan juga pemerintah daerah untuk apapun yang telah dilakukan, kita lakukan pembersihan, kita lakukan pemulihan untuk dijaga. Hentikan semua sumber-sumber pencemaran ini sehingga apa yang sudah kita laksanakan gak sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber anggaran, sumber daya di pusat pun terbatas. Sehingga jangan lagi kewajiban-kewajiban yang ada di dalam perizinan yang dimiliki oleh setiap penanggung jawab usaha itu tidak diperhatikan kewajiban dan larangan yang ada di dalam perizinan. Harus ditaati sehingga tidak ada lagi pencemaran-pencemaran yang terjadi. Jadi seperti itu. Pengawasan, sosialisasi ini harus terus dijalankan. Baik, Jadi begitu ya itu. Bu. Wah, luar biasa sekali nih ilmu yang didapatkan nih Bu. Saya terima kasih banget nih Bu, bicara singkat kita nih sangat Sama-sama. daging isinya Bu kalau kata anak sekarang. Daging ya. Daging, nggak pakai lemak Bu. Baik teman-teman, sekian pembicaraan singkat tapi daging bersama dengan Ibu Melda Mardalina. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Pesan terakhir yaitu Bu. Saya berpesan untuk semua, baik pemerintah daerah, praktisi lingkungan, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Mari sama-sama kita mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Karena bagi kami lebih baik mencegah daripada kita melakukan pemulihan. Karena untuk melakukan pemulihan perlu effort yang sangat besar, perlu sumber daya yang sangat besar, waktu, tenaga, anggaran yang luar biasa besarnya. Pesan saya cuma itu saja. Oke, berarti ingat nih teman-teman semua, lebih baik mencegah daripada memulihkan. Seperti lebih baik mencegah daripada mengobati begitu. Kita udah kayak dokter ya Bu, kita tapi mengobati bumi gitu ya Bu. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast PLTTD LB3 berikutnya. Dadah. Sampai jumpa.